Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali dalam kajian rutin insyaallah taala kitab Riyadhus Shalihin, karya besar dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua, masih dalam tema besar yang sama, yaitu urgensi keikhlasan di dalam kita beramal, di mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis tentang urgensi keikhlasan dan niat. Hadis yang pertama sudah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Adapun malam hari ini kita akan menyebutkan hadis yang lain. Tentunya banyak sekali faedah yang insyaallah kita akan petik darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, pendamping hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu kita akan bacakan teks nas dari hadis ini, kemudian kita akan bacakan pula terjemahannya. Baru seperti biasa kita akan masuk pelajaran dan faedah penting yang bisa kita petik darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam Sahih Muslim disebutkan nama beliau yang cukup lengkap, mulai dari laqab atau gelar yakni beliau yang terhormat, yaitu Ummul Mukminin. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin nanti kita akan ulas insyaallah taala kenapa Aisyah pun demikian dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar yang terhormat sebagai ibunda seluruh kaum mukminin. Ummu Abdillah Aisyah ini memiliki kunyah Ummi Abdillah. Padahal kita tahu Aisyah ini hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendampingi beliau itu selama 9 tahun, dan Aisyah ketika ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 18 tahun itu tidak dikaruniai anak. Tapi apa alasan Aisyah ini mendapatkan kunyah Ummu Abdillah? Insyaallah nanti kita akan sampaikan. Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Di dalam hadis ini disebutkan yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Yaghzu itu artinya berperang atau punya keinginan untuk merobohkan dan menghancurkan Ka'bah. Dan yaghzu ini menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan masa mendatang. Ini adalah salah satu prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari akan muncul jaisyun, sekelompok orang. Di sini diibaratkan adalah tentara, karena tentara itu menunjukkan kekuatan seseorang dan dilakukan secara berkelompok atau berkoloni. Jadi suatu saat nanti akan datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepasukan tentara yang hendak memerangi atau menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu baida'a minal ard. Setelah mereka berada di suatu padang, di tanah lapang, sudah mendekati yakni Ka'bah, apa yang terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim.
Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian mengurungkan niat mereka, bahkan menurunkan azab untuk mereka. Khashifa itu artinya adalah kemudian dibenamkan, mereka dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tersisa satupun dari awal sampai akhir. Nah di sini kemudian Aisyah itu cerdas ya, karena ini adalah salah satu di antara keutamaan Aisyah, nanti kita akan sampaikan pula. Aisyah di sini kemudian mencoba untuk menggali informasi lebih, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yukshafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum?" Intinya, manusia pertama, manusia akhir, artinya tidak menyisakan satupun manusia kecuali mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikuburkan, dibenamkan ke dalam perut yakni bumi. Padahal tentunya di antara mereka ada pedagang-pedagang, ada orang yang punya hajat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Wa man laisa minhum ya Rasulullah. Ini salah satu bukti kecerdasannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab kemudian meluluh lantakkan yang seluruhnya, padahal enggak semuanya punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Pertanyaan ini langsung kemudian diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yab'atsuna ala niyatihim." Lah inilah sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yakni Al-Anfal ayat 25 yang nanti insyaallah mudah-mudahan hari ini bisa kita sampaikan. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, itu tidak akan tebang pilih. Semuanya akan kena dan semuanya akan merasakan. Terus yani bagaimana nantinya? Karena terkadang di antara mereka ada orang yang bertakwa. Mungkin di antara mereka yang terkena azab adalah orang-orang yang tidak punya keinginan untuk berbuat maksiat misalnya. Tapi azab mengenai mereka semua. Lah di sinilah peran pentingnya niat. Wahai Aisyah, seakan-akan Nabi SAW ingin memberikan satu pesan berharga. Yub'atsuna ala niyatihim. Meskipun mereka meninggal, nanti ada mahkamah kubra. Nanti ada ya tempat untuk menghakimi seluruh manusia. Dan yang nanti yang bisa membedakan dia punya niat buruk ataukah tidak, dia punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah ataukah tidak, itu nanti yang menentukan Allah Subhanahu wa taala lewat dibukanya niat-niat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tariq yauma tublas yani sarair. Semua rahasia akan dibongkar. Apakah orang-orang yang datang meskipun kelihatannya itu enggak punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah, datang ke sana ikut bersama rombongan tentara tapi pengen jualan misalnya, apakah memang dia murni untuk berjualan ataukah masih punya keinginan juga menghancurkan dan meluluhlantakkan yakni Ka'bah? Wahai Aisyah, yub'atsun, mereka akan mendapatkan bagian masing-masing. Setelah nanti mereka dibangkitkan yub'ats dari alam kuburnya, disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku. Semuanya akan dibongkar yauma tublas sarair, dan niat itulah yang akan menjadi tolak ukur yakni utama untuk menentukan siapakah di antara mereka yang benar-benar yakni ikhlas dan siapa di antara mereka yang punya niat buruk untuk menghancurkan yakni Ka'bah. Ini secara umum makna yang bisa kita petik dari hadis yang kedua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 6 faedah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan seluruhnya. Kalau tidak berarti nanti kita akan bagi menjadi 2 sesi biidznillah taala. Yang pertama tidak kalah pentingnya, kita ingin sedikit membahas tentang biografi singkat dari, mudah-mudahan singkat ya, kalau membahas biografi susah untuk singkat. Biografi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kita tahu Aisyah radhiyallahu taala anha ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya. Tapi di sisi lain, Aisyah ini mengalami banyak kezaliman. Bagaimana tidak? Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi lain beliau adalah orang yang paling dibenci dari karangan orang-orang Ar-Rafidhah. Maka di sinilah saatnya kita ingin melihat fakta yang ada tentang sosok Aisyah radhiyallahu taala anha, supaya nanti kita tahu apakah memang Aisyah ini adalah
wanita yang layak dibenci, bahkan dimurtadkan oleh orang-orang Rafidhah, ataukah sebaliknya? Aisyah ini adalah wanita yang lurus, wanita yang penuh dengan ketakwaan dan kesolehannya, wanita yang benar-benar sudah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita akan bahas beberapa hal tentang biografi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu taala ini adalah putri dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita tidak membahas panjang lebar tentang ayahnya, tapi paling tidak sedikit kita bahas latar belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ternyata memiliki 4 istri. Ya, mulai dari Qutailah, dan ini memiliki 2 anak, Asma dengan Abdullah. Kemudian istri yang kedua ini akan lahir dari rahimnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Ummu Rumman. Jadi Qutailah, ada Ummu Rumman, dari Ummu Rumman inilah lahir Aisyah dengan Abdurrahman. Lah, Abdurrahman ini disebutkan dalam riwayat nanti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di detik-detik terakhir wafat dan kematiannya, dalam sebuah kisah yang sangat masyhur, ketika Abdurrahman ini menjenguk Rasulullah sekaligus menjenguk kakaknya, sembari membawa apa? Siwak. Nah, inilah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertarik untuk memakai siwak di hari-hari terakhirnya. Dan ini menjadi kisah romantisme yang terjadi antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Aisyah mengungkapkan bahwasanya tiada hari yang sangat membahagiakanku ketika aku bisa merasakan bekas dari siwak yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini adalah wanita yang kedua yang dinikahi oleh Abu Bakar. Kemudian wanita yang ketiga adalah Asma, binti Umaish. Ini akan lahir putra beliau satu-satunya, yaitu Muhammad. Sedangkan istri yang keempat itu adalah Habibah binti Kharijah, yang akan lahir Ummu Kulthum. Lah, Ummu Kulthum ini kalau kita nanti tarik selanjutnya, kalau tidak salah nanti dinikahi oleh salah satu khalifah, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa kita membahas 4 istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Apakah kita akan membahas saat ini dan kali ini tentang poligami? Tidak. Poligami ada pembahasan khusus insyaallah. Lah, kita ingin membahas tentang kunyahnya Aisyah. Jadi Aisyah ini kalau kita runtut tadi dari ibu yang kedua Ummu Rumman. Sedangkan kunyahnya Aisyah ini adalah ummu dari siapa? Abdillah. Ternyata Ummu Abdillah ini adalah keponakannya dari Asma. Jadi Asma ini adalah saudara seayah dengan Aisyah. Asma nikah dengan Az-Zubair, kemudian punya anak Abdullah, lah menjadi keponakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Aisyah ini pernah wajar mengeluhkan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wanita-wanita Arab itu punya kebiasaan memiliki kunyah. Kiranya siapa yang pantas aku nisbatkan kepada diriku. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, pakailah kunyah bibni ukhti. Nisbatkan ponakan laki-lakimu, anak dari saudarimu, yaitu Asma. Berarti siapa tadi? Abdullah kepadamu. Maka semenjak itulah Ummu Abdillah itu melekat pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya saya awali dari 4 istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena salah satu di antara putri Asma dari istri Abu Bakar yang pertama ini nantilah yang kelak akan menjadi kunyah untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita akan membahas tentang laqab atau gelar. Gelar dan panggilan yang terhormat bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini memiliki gelar yang terhormat pun demikian dengan panggilan yang sangat romantis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah panggilan Aish. Aish.
Nah, ini mungkin nanti bisa dipraktekkan oleh para bapak-bapak ya. Lah, Aisyah itu diambil dari Aisyah. Kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau tidak salah ini masuk bab yani ikhtisar. Jadi dipenggal bagian akhirnya. Namanya Aisyah. Kemudian dipanggil dengan yani Aish. Ya, ini nggak tahu kalau istrinya Jennifer, saya nggak tahu nanti seperti apa manggilnya. Ya, pokoknya di akhir dipenggal. Ya, lah itu adalah panggilan yang sangat disukai. Ketika dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sang suami Aisyah itu sangat senang yani sekali. Ini adalah panggilan yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mendapatkan yang dikenal Al-Humaira. Al-Humaira artinya apa? Dari ahmar. Yang belajar bahasa Arab insya Allah faham. Ahmar itu yang kemerah-merahan. Ya, karena memang wajah Aisyah ini cantik yani sekali, yani putih sampai kemudian kelihatan rona yani merahnya. Ya, dan ini juga bisa dipraktekkan, tapi melihat yani sikon, situasi dan kondisi yang tepat. Jangan yani pas marah kemudian ya Humairo. Berakhir yani dengan apa? KDRT nanti. Taib. Ya Humairo. Ya, karena memang kenyataannya Aisyah ini memang sangat cantik yani sekali. Ya, dan nanti kita akan sampaikan beberapa keutamaan yani beliau. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ya Humaira yang artinya kemerah-merahan, yang ketiga itu adalah as-siddiqah atau as-sadiqah. Yani subhanallah ya, as-sadiqah atau as-siddiqah. Mengikuti siapa? Siddiqah itu artinya yang jujur, ya, yang membenarkan. Karena mengikuti ayahnya tercinta. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah gelar terhormat. Sebagaimana kita mengenal Umar Al-Faruq, Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, seorang yani ulama yani fikih Masruq, ya, Imam Masruq rahimahullahu taala, ketika menyebutkan nama Aisyah itu seringkali mengatakan As-Sadiqah atau As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Selalu menyebutkan yang demikian. Karena mengingat yani sebuah riwayat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Amr ibn al-As di dalam Sahih yani Bukhari dan Sahih Muslimnya, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling engkau cintai? Dijawab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Yani Aisyah. Tapi kemudian Amr bertanya lagi, maksud saya itu yang laki-laki siapa? Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abuha, artinya bapaknya Aisyah. Maka ini adalah yani mewakili dari gender laki-laki dan perempuan yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata memiliki hubungan ayah dan yani anak. Subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara gelar kehormatan dan panggilan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun mengenai kelahirannya, Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala hingga para sejarawan hingga saat ini masih silang pendapat. Ada yang mengatakan lahir di usia 4 tahun sebelum Hijriah, ada yang mengatakan lahir 5 tahun sebelum Hijriah, antara 4 dan 5. Ya, memang masih silang pendapat. Adapun keutamaan, dan ini adalah terakhir atau sebelum wafatnya nanti, keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini memiliki keutamaan yang cukup yani banyak. Ya, baik keutamaannya sifatnya umum atau kemudian lebih khusus, dan yang terakhir yani paling khusus. Makanya ketika membahas keutamaan Aisyah itu biasanya para ulama membagi menjadi 3. Yang pertama, keutamaan yang paling umum karena beliau salah satu di antara sahabat, dan kita tahu keutamaan sahabat itu sangat beragam dan sangat banyak sekali. Para sahabat adalah manusia terhormat, generasi terbaik, dan bahkan Nabi SAW melarang untuk, sekali lagi, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian apa? Mencela, menghina, menghardik kedudukan, pun demikian dengan kehormatan para sahabat. Jadi Aisyah ini adalah salah satu sahabiat, maka berarti otomatis beliau juga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat. Kemudian ada keutamaan yang lebih khusus dari sekedar sahabat. Aisyah ini masuk dalam kategori apa? Azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para yani istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti memiliki kelebihan, keistimewaan
yang itu tidak dimiliki oleh para sahabiat lain yang tidak menjadi pendamping hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin adalah ibunda apa? Yani kaum mukminin. Jadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis menjadi ibu kita semua. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keutamaan yang lebih khusus. Ya, yaitu menjadi ibunda kaum muslimin dan kaum mukminin. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu yani ummahatuhum." Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala firman wa azwajuhu di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis mereka menjadi apa? Ummahatuhum, ibundanya seluruh kaum mukminin. Sekaligus ini menjadi rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala langsung untuk para ibunda kaum mukminin di kalangan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kira jamaah, kemudian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ibunda kita, terus mungkin barangkali para sahabat Abu Hurairah bisa menyentuh, kemudian salim atau mengucup keningnya layaknya kita mengecup, atau mungkin barangkali bisa gendong ibu kita, tidak. Ya, maksud dari ibunda di sini itu bukan dalam hal mahram. Ini catatan penting. Dan oleh karena itu ijma para ulama mengatakan disebut ibunda itu karena kehormatan mereka menjadi pendamping hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu melekat pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ibunda kaum mukminin seluruhnya. Tidak dalam hal mahram. Kalau dalam hal mahram berarti semua para sahabat itu bisa salim, bisa salaman, bisa menyentuh, bisa ngecup keningnya, tidak jamaah. Lah ini penting sekali untuk memahami. Maka supaya kita tidak liar daya imajinasi kita, mungkin barangkali sahabat itu mungkin layaknya seorang ayah dan seorang ibu dengan anaknya, tidak sama sekali. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk untuk menghormati para ibundanya kaum mukminin inilah Allah Subhanahu wa taala menuturkan di surat Al-Ahzab di ayat yang lain, di ayat yang 53, seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak boleh menikah. Wala antankihu min ba'dihi abada. Makanya seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah enggak ada satupun di antara mereka yang menikah. Karena memang ada larangan di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Namun sebagian ulama hadis dan ulama tafsir menyebutkan alasan yang lain. Apa alasan yang lain? Karena para istri Nabi SAW menginginkan kelak yang menjadi pendamping hidup di jannah itu adalah suami yang paling akhir. Berarti siapa? Rasulullah SAW. Subhanallah indahnya. Ya, lah makanya mereka nggak nikah sama sekali. Termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha meninggal di usia 65 tahun, dan ini adalah masa atau usia yang cukup panjang sekali. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam usia Aisyah itu 18 tahun. 18 tahun itu SMA ya Pak ya. Meninggalnya di usia 65 tahun. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya? Salah satunya, dan ini menjadi satu kelebihan yang paling khusus dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tadi kan keutamaan yang umum sahabat, keutamaan yang lebih khusus karena beliau salah satu ibunda apa? Kaum mukminin. Berarti keutamaannya Aisyah nebeng juga dengan para istri-istri yang lain. Sedangkan keutamaan yang khusus dimiliki oleh Aisyah, yang pertama itu adalah karena kecerdasannya. Ya, dan itu diakui oleh para sahabat-sahabat yang lain. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengakuinya. Pun demikian dengan Abdullah ibnu Umar, putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, itu pun mengakui, memuji kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan disebutkan oleh beberapa para tabi'in, generasi setelah sahabat, tidaklah kami ketika mendapati permasalahan berkaitan dengan hukum-hukum fikih terutama tentang keluarga, pasti rujukan kita itu siapa? Aisyah. Makanya rentan waktu yang panjang ini adalah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya. Karena Aisyah ini termasuk
Ya, wanita satu-satunya yang masuk the best 10 di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan yakni hadis, satu-satunya. Ya, di antara 10 ini Aisyah satu-satunya. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah terutama dalam lingkungan keluarga dan rumah tangga. Dan inilah kata para ulama ilmu hadis, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya agar seluruh riwayat tentang hukum yang berkaitan tentang rumah tangga ini benar-benar sudah tersampaikan kepada sahabat, pun demikian dengan generasi setelahnya. Di antara keutamaan yang lain yang dijamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak dimiliki oleh para istri-istri yang lain, yaitu apa? Satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi apa? Yani dengan dalam kondisi yang masih yakni perawan atau yakni gadis. Dan itu tidak terjadi pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni lainnya. Pun demikian Aisyah ini ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan 16 ayat di dalam surat An-Nur untuk membersihkan nama baiknya ketika kelak beliau ini dituduh dan difitnah sebagai seorang pezina. Itu turun langsung di dalam surat An-Nur 16 ayat khusus untuk siapa? Aisyah radhiyallahu taala yani anha. Baik, kita cukupkan sampai di sini saja. Ternyata memang juga cukup yani panjang biografi dari Aisyah radhiyallahu taala yani anha. Sekali lagi, setelah kita melihat fakta-fakta ya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis maupun yakni perkataan dari para ulama dan pengakuan dari para sahabat dan yang lain menunjukkan bahwasanya Aisyah ini adalah seorang muslimah yang solehah, pendamping hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, calon penghuni surga, dan tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang Rafidah bahwasanya Aisyah ini dituduh yakni sebagai wanita yang murtad, pengkhianat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat ini beliau di neraka dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ya selalu kita jaga lisan kita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la tasubbu ashabi. Jangan yakni sekali-kali engkau apa? Mencela para sahabatku. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khusus menyampaikan sebuah sabda. Ya, dan ini pesan agar jangan sampai menyakiti siapa? Aisyah secara khusus. La tu'dhini fi Aisyah. Jangan sekali-kali engkau menyakiti aku ketika engkau menyakiti Aisyah. Siapapun yang menyakiti Aisyah berarti menyakiti itu. Apa alasannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menyebutkan salah satu alasannya, Aisyah ini menjadi satu-satunya istriku wanita yang ketika turun wahyu itu dalam satu selimut, satu-satunya. Dan ini menjadi satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh istrinya yang lain. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jaga betul lisan kita pun demikian, hati kita pun demikian, jari jemari kita pun demikian dengan seluruh anggota badan kita. Mereka adalah generasi emas. Jangan yani sampai kemudian kita ikut yani arus. Karena memang maaf mencela sahabat yani saat ini seakan-akan hal yang biasa. Padahal ini adalah termasuk yani dosa besar. Taib, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kemuliaan Ka'bah dan akan membalas setiap bentuk pengrusakan. Ya, baik dalam bentuk niat buruk maupun pengrusakan itu secara fisik. Ini adalah faedah yang bisa kita petik dari hadis yang kedua ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga, selalu membela kemuliaan dan kehormatan Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap orang yang punya niat buruk untuk berbuat kerusakan. Ya, niat yani buruk yani saja Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, apalagi kemudian sampai kemudian merusak secara yani fisik. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, di dalam syarah Riyadhus Shalihin Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di awal itu langsung kemudian menceritakan kembali, ingin membuka memori bagi siapapun yang ingin mempelajari kisah ketika Ka'bah itu mau dihancurkan oleh pasukan bergajah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat apa? Yani surat Al-Fil disebutkan. Memang agak cukup yani panjang, memakan beberapa halaman. Karena memang kaitan antara hadis yani ini dengan kisah bergajah
yang itu terjadi jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu memiliki satu tema yang sama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu menjaga kehormatan dan kemuliaan Ka'bah, dan siapapun yang ingin berbuat kerusakan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tercatat ini di sini ada 3 kejadian, ya, ada 3 kejadian bagaimana keinginan orang untuk berbuat nista terhadap yani Ka'bah dan bagaimana ending dan akhir yani hasilnya. Ya, salah satunya yang pertama itu adalah orang-orang yang ingin berbuat kerusakan terhadap yani Ka'bah secara fisik tapi belum sempat terwujudkan, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan balasan yang setimpal. Itu adalah peristiwa gajah, dan itu terjadi di tahun yang sama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yani lahir. Insyaallah yani kisah ini sudah masyhur yani di kalangan kita, dan saya sampaikan di kajian fikih sirah nabawiyah. Kisah ini adalah kisah nyata ya nih jamaah. Ya, kisah ini adalah kisah nyata. Meskipun orang-orang orientalis dan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang percaya dengan kisah ini. Kenapa? Kisah ini terjadi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Bagaimana kisah ini kemudian populer, kemudian dipromosikan oleh para ulama dan sejarawan Muslim. Tapi subhanallah ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kisah ini dicantumkan oleh banyak para ulama ketika menafsirkan surat Al-Fil. Hampir yani semua. Kita katakan hampir seluruh para ulama ilmu tafsir ketika menafsirkan surat Al-Fil, kisah ini akan selalu melekat yani erat. Nah, yang kedua, kisah ini adalah kisah nyata yani jamaah. Karena kisah itu menjadi nyata dan realistis, itu ada beberapa syawahid, ada beberapa dalil-dalil pembanding untuk memperkuat cerita yang dikisahkan oleh para ulama ilmu tafsir di dalam surat yani Al-Fil. Salah satunya adalah penuturan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dan ini menjadi hujjah yang amat kuat. Ya, kenapa yang dijamaah dirahmati Allah? Dan seperti apa yang kisah ini? Ternyata Aisyah ini pernah menjumpai di kota Makkah. Di kota Makkah ada salah seorang mengemis dan meminta-minta di kota Makkah. Ternyata mereka ini adalah orang yang dahulu Allah Subhanahu Wa Taala masih selamatkan. Masih Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan, dan ia adalah saksi sejarah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar meluluhlantakkan seluruh tentara apa? Yang bergajah. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dan ini adalah dalil penguat. Berarti kisah itu nyata, realistis. Pun demikian dengan dalil yang ketiga. Kalau kita telusuri yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abraha itu tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala matikan di mana? Di Makkah. Allah Subhanahu Wa Taala matikan di mana? Di mana? Allah Subhanahu Wa Taala matikan di Yaman. Lah, ini adalah hikmah terbesar. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak segera kemudian mematikan bersama para tentaranya? Lah, disinilah ada hikmah yang besar kata para ulama. Ya, kisah ini akhirnya kemudian menyebar kemana-mana karena proses ya kembalinya Abraha ini ke kota aslinya, ke kota asalnya, itu ke kota Yaman. Tidaklah ia melewati sebuah distrik perkampungan, pasti ia akan ceritakan kisah ini. Padahal itu jaraknya lebih dari 1000 kilometer. Dan itu banyak sekali, mungkin bahasa kita kecamatan, kelurahan, itu pasti akan diceritakan. Hal ini yang kemudian menjadikan kisah ini semakin populer. Makanya banyak orang yang mengatakan ini adalah sebuah kisah yang sudah menjadi legenda. Maka inilah di antara dalil-dalil yang menunjukkan kisah ini adalah kisah yani nyata. Intisarinya yani jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menjaga kehormatan, kemuliaan yani Ka'bah. Terbukti belum sempat mereka merobohkan yani Ka'bah, Allah Subhanahu Wa Taala wa arsala alaihim tayran yani ababil. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan yani ini agak sedikit panjang, bagaimana nanti awalnya, pertengahan kisah ini, dan bagaimana akhir yani dari kisah ini. Dan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surat Al-Fil faja'alahum ka'asfim yani ma'kul. Tapi ada beberapa orang yang dikecualikan karena ini sudah masuk dalam skenarionya Allah Subhanahu Wa Taala supaya kisah ini nanti menjadi legenda dan ketahui oleh seluruh jazirah Arab. Subhanallah. Taib, ini adalah kisah yang pertama, dan kita lihat yani bagaimana balasan setimpal bagi orang yang ingin berbuat kerusakan.
Yang kedua, ada sebuah kisah yang hampir mirip tapi nggak sampai terjadi. Ya, dan ini terjadi ketika Nabi SAW di usia 35 tahun. Usia 35 tahun ini ada sebuah peristiwa di saat Rasulullah SAW merenovasi apa? Yani Ka'bah. Lah di sini kita pengen kaitkan dengan ini. Ka'bah itu kan semakin lama semakin apa? Mulai runtuh, yani tembok-temboknya. Karena salah letak geografisnya itu di antara apa? Di antara perbukitan. Jadi kalau seandainya ada sekali yani hujan sudah selesai. Ya, makanya kalau kita lihat ya berita-berita yang ya beberapa bulan terakhir ini yang sering banjir di kota Makkah apa kota Madinah? Yani kota Makkah. Itu banjirnya kuat yani sekali, subhanallah. Bisa disebut yani banjir yani bandang. Memang kota Makkah itu terutama posisi yani Ka'bah kalau kita lihat itu memang di sekitar perbukitan. Lah ini di usia Nabi SAW 35 tahun ya, keinginan beberapa pembesar yani Quraisy itu ingin merobohkan semuanya, kemudian mendirikan yani kembali Ka'bah seperti pondasi awal yang diletakkan pertama kali oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihis yani salam. Lah di sini ada kisah. Ya, ternyata tidak semuanya juga setuju rakyatnya. Penduduk Makkah kala itu enggak semuanya mengiyakan. Kenapa? Teringat dengan kisah dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pas di tahun itu lahir, yaitu kisah pasukan yang bergajah ini. Mereka ternyata mundur. Tahu bahwasanya Ka'bah ini kalau dibiarkan hilang sudah. Enggak tahu entah kemana karena sudah mulai runtuh. Maka disinilah kemudian Al-Walid ibnu Mughirah yang kala itu menjadi pembesar ya, pembesar apa? Pembesar Ka'bah atau pembesar kota Makkah itu sampai kemudian turun tangan sendiri. Ya sudah, kalau kalian semua tidak ada yang mau merobohkan ya tembok-tembok ini yang sudah hampir runtuh, biar saya saja. Semua penduduk yang di Makkah ini menunggu apa? Semacam yang menunggu karma. Ini kalau seandainya yang dilakukan oleh Walid ibnu Mughirah ini adalah bagian dari usaha untuk merusak simbolnya Islam, yaitu Ka'bah yang amat dikultuskan oleh penduduk Makkah kala itu, pasti gak lama dia akan mati, atau mungkin akan turun azab, atau mungkin gak jauh beda akan turun apa? Dikirim apa? Pasukan yakni apa? Burung. Tapi ternyata subhanallah, ditunggu 1 kali 24 jam, besoknya dia masih sehat bugar. Berarti apa yang terjadi ini bukan termasuk bentuk yakni pengerusakan, penistaan, dan punya niat yakni buruk untuk menghilangkan, bahasa kita mungkin situs yang sangat bersejarah, dan ini juga sebagai tempat yakni pertama kali ya beribadah. Lah ini adalah kisah yang kedua. Adapun kisah yang ketiga, Adzan dulu ya, nanti kita akan sedikit membahas tentang usaha yang ketiga. Ini terjadi di tahun 317 yakni Hijriah. Dan sebenarnya masih ada pembahasan yang keempat, yaitu apakah Allah Subhanahu wa taala akan membela terus yakni Ka'bah? Ya, ataukah ada saatnya nanti Ka'bah itu dibiarkan hancur? Taib, insyaallah setelah adzan mudah-mudahan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyelesaikan sedikit, mudah-mudahan bisa tuntas faedah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ya kemuliaan dan kehormatan Ka'bah dan akan membalas setiap bentuk yang pengerusakan, baik niat buruk maupun secara fisik. Kita bisa melihat yakni tadi mulai dari pasukan bergajah, kemudian yang kedua ternyata tidak ada niat buruk ya, karena memang sengaja untuk mengembalikan bentuk yakni Ka'bah seperti sedia kala. Dan ini adalah bukan termasuk yakni bentuk ingin merusak yakni Ka'bah, malah sebaliknya. Yakni para ulama menyebutkan ini adalah di antara bentuk yakni usaha untuk tetap melestarikan. Makanya Ka'bah yakni kala itu dibangun yakni kembali, meskipun kita tahu bahwasanya uang yang harus dipakai untuk renovasi ini tidak cukup. Ya akhirnya kemudian ada apa? Ada bangunan kecil yang kita kenal dengan Hijr yakni Ismail. Taib. Kemudian yang ketiga, ini terjadi di tahun 317 yakni Hijriah.
Sebagian ulama ada yang mengatakan inilah yang mungkin barangkali sesuai dengan prediksi Nabi SAW dalam hadis ini. Apa yang terjadi di tahun tersebut? Di tahun 317 Hijriah ini terjadi pas di musim haji. Ya, di hari Tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal berapa? Tarwiyah tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalau wukuf di Arafah tanggal berapa? Taib, kalau Tarwiyah? Taib. Pas di hari Tarwiyah 8, orang-orang yang haji dari daerah Irak, mereka adalah Qaramitah. Ya, mereka menginduk kepada sekte Syiah Ismailiyah, melakukan pembantaian massal di kota Makkah. Karena seharusnya orang-orang yang haji mereka kumpul dan mereka menginap dan menetap di mana? Di Mina. Ternyata mereka menerobos ke Ka'bah. Ya, lah di Masjidil Haram terjadi pembantaian hebat-hebatan, subhanallah. Ya, mereka membunuh, menumpahkan darah di depan Ka'bah. Bahkan yang namanya gerbang Ka'bah dijebol. Kemudian kiswa ditarik dan dirobek-robek. Dan seluruh orang-orang yang dibunuh itu dilemparkan ke sumur Zamzam. Amir Makkah kala itu tak kuasa, karena ini terjadi secara mendadak. Ya, dan salah satu di antaranya itu adalah mengenai Hajar Aswad itu dicongkel, dan singkat cerita ini dibawa ke Aqsa dan bertahan di sana selama 22 tahun. Barulah di tahun 339 Hijriah, setelah 22 tahun lamanya, akhirnya kemudian Hajar Aswad ini kemudian dikembalikan lagi tepat di bulan Dzulqa'dah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menceritakan di dalam kisahnya, di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kembalinya Hajar Aswad di Ka'bah di bulan Dzulqa'dah di tahun 339 Hijriah ini adalah sebuah hari yang perlu dirayakan. Ini adalah hari kemenangan. Karena Dzulqa'dah ini sudah mendekati Dzulhijjah, dan Dzulhijjah itu adalah masa masa haji. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara beberapa hal yang kata para ulama, bahkan kisah yang ketiga ini sesuai dengan prediksi. Ada yang mengatakan demikian sebagaimana yang hadis ini sampaikan, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Taib. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah selalu menjaga Ka'bah hingga saat ini. Tapi pertanyaannya, dan ini terakhir, apakah Ka'bah itu akan selama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah Ka'bah itu akan hancur dan dihancurkan oleh orang-orang dan kelompok tertentu suatu saat nanti? Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwasanya la taqumu sa'at la yuhajj al-bait. Tidak akan terjadi hari kiamat besar sampai nanti tak ada satupun orang yang haji. Kenapa enggak haji? Karena Ka'bah sudah sudah dihancurkan. Ya, dan kapan itu terjadi? Para ulama menyebutkan bahwasanya tatkala tak menyisakan di atas muka bumi ini ruh-ruh, tidak menyisakan kaum muslimin sama sekali. Makanya kalau kita belajar tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat besar, seluruh kaum muslimin, kaum mukminin itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam rih atau angin yang berhembus dengan lembutnya, dan itu mencabut seluruh orang-orang mukmin. Yang tidak menyisakan kecuali adalah orang-orang kafir. Lah di sini Nabi SAW pernah menceritakan saat itulah haji itu enggak ada, karena Rasulullah SAW menjelaskan yukharrib al-Ka'bah duswai kotaini minal habasyah. Karena kelak yang akan menghancurkan Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan seperti itu terjadi karena memang semuanya adalah orang-orang kafir. Itu adalah orang berkulit hitam yang datang dari negeri Habasyah. Subhanallah. Mengingatkan dahulu Abraha itu kan sebenarnya dari Habasyah, kemudian ke Yaman. Yaman kemudian ingin menghancurkan Ka'bah, belum sampai menyentuh pun Allah Subhanahu wa taala sudah luluh lantakkan. Tapi ternyata nanti Ka'bah itu akan dihancurkan oleh laki-laki yang berasal dari Habasyah. Alasannya karena memang sudah tidak ada orang yang haji, karena seluruh kaum muslimin itu
sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain pernah mengatakan, ya, bahwasanya inna min syirarin nas, sesungguhnya manusia terjelek di atas muka bumi ini adalah man adrokat humus sa'atu wa hum ahya, adalah orang-orang yang masih hidup di saat kiamat besar terjadi. Maka jangan bermimpi, jangan punya keinginan, jangan berimajinasi saya nggak akan percaya kecuali nanti kalau memang terjadi apa? Ya, yang tersisa itu adalah orang-orang kafir. Di mana ibadah yang semua Al-Quran sudah dicabut, orang-orang mukmin yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah proses yakni bagaimana yakni Ka'bah itu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai pertama kali didirikan oleh Ibrahim alaihissalam dan nanti ya terjadi ketika dihancurkan oleh ya seorang laki-laki dari yakni Habasyah. Padahal kita tahu sebelum dihancurkan oleh Habasyah ini Allah Subhanahu wa taala ya mengutus atau bukan mengutus ya memunculkan Ya'juj Ma'juj. Ini pembuat kerusakan, keonaran terbesar di atas muka bumi ini. Tapi Rasulullah SAW pernah yang mengatakan bahwasanya apa? La yakhrujanna wa ya'tamiranna wa yahujjanna. Engkau masih bisa haji. Sebesar apapun kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj, Makkah itu masih dikunjungi, Ka'bah masih berdiri, orang-orang masih bisa umroh dan haji. Tapi ketika kaum muslimin itu sudah habis yakni total, lah baru kemudian nanti akan muncul laki-laki itulah yang kelak akan menghancurkan yakni Ka'bah, dan setelah itu kemudian alam semesta ini akan dihancurkan. Allah taala alam yang bisawab. Masih banyak menyisakan beberapa yakni faedah yang belum tuntas dan kita belum menyentuh yakni intisarinya yang berkaitan dengan urgensi apa? yakni ikhlas. Karena memang teks hadisnya tentang urgensi keikhlasan dan niat itu ada di akhir. Yub'atsuna ala yani niyatihim. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan mendatang bisa kita sampaikan. Salah satunya adalah pentingnya kita itu apa? Memilih ya teman-teman yang baik dan menjauhi lingkungan-lingkungan yang buruk. Ya, karena kita bisa melihat di sini ternyata terkena yani efek dan imbas dari apa? Orang-orang yang berbuat yani kemaksiatan. Pun demikian nanti kita akan yang disampaikan dari hadis ini kita bisa memetik pelajaran berharga tentang keimanan kita terhadap hari yakni akhir, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan, tidak seperti orang-orang ateis yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan bahwasanya kehidupan dunia ini dianggap sebagai akhir dari kehidupan panjang yakni manusia. Allah taala alam bisawab. Masih ada waktu, kalau memang ada kesempatan, ada waktu dibuka tanya jawab. Ada pertanyaan? Atau gimana Pak Aan? Sampun? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah? Taib, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya pekan depan kita bisa buka yakni tanya jawab setelah adzan langsung biidznillah taala, karena hari ini tadi belum sempat yakni kita tuntaskan mengenai kemuliaan yakni Ka'bah dan bagaimana akhir yakni Ka'bah itu sendiri, mumpung yakni sedang kita bahas tentang yakni Ka'bah ini. Allah taala alam yakni bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita semua sekali lagi dengan yakni bulan Ramadan yang sudah ada di gerbang yakni mata kita semua. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة